Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Hari ini kita sudah sampai pembelajaran yang ketiga. Tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Kita akan belajar bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kembali pagi ini kami datang mengucap syukur terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan hingga sampai saat ini, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati pembelajaran online hari ini Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan hal yang kami pelajari pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kalian telah memahami ya bagaimana pengaruh penemuan listrik dalam kehidupan kita. Penemuan listrik membawa kenyamanan dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa bebas bermain game, baik game di handphone, PlayStation maupun game online. Ya, kita bisa lihat televisi. Ya, dan kita di dalam rumah bisa terang, tidak kegelapan gitu ya. Itu karena adanya penemuan listrik. Nah, tetapi kamu tidak boleh ya menggunakan waktumu itu untuk bermain terus ya, sehingga waktumu kamu habiskan hanya untuk bermain. Jadi ada waktunya untuk beribadah, ada waktunya untuk mandi, ada waktunya untuk membantu orang tua, ada waktunya untuk belajar ya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi ya. Jadi teks eksplanasi. Nah, apa tuh teks eksplanasi itu ya? Teks eksplanasi itu adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan ya proses suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah. Nah, baik berupa fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Kemudian yang kedua, strukturnya terdiri atas satu, pernyataan umum ya, itu merupakan gambaran awal tentang suatu yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Kemudian yang kedua, deretan penjelasan atau ekspansi. Itu merupakan inti penjelasan yang disampaikan. Yang ketiga, interpretasi ya, berisi tentang pandangan atau simpulan penulis yang bersifat opsional. Nah, dalam bacaan ya di bukumu itu transmisi dan distribusi listrik ya, di situ dipaparkan bagaimana itu tentang pernyataan umum, deretan penjelas dan interpretasi. Ya. Nanti ya kamu bisa baca itu. Ya, contohnya kalau yang pernyataan umum itu ya, transmisi dan distribusi adalah proses antara listrik yang berawal dari stasiun pembangkit listrik ya sampai ke ini ya, sumber daya alam seperti aliran air sungai atau air terjun, panas bumi, angin atau gas alam ya. Itu adalah pernyataan umumnya ya. Kemudian nanti kamu cari ya deretan penjelasan ya, deretan penjelasannya ini, deretan penjelasannya. Terus kemudian yang terakhir itu adalah interpretasinya ya, interpretasinya itu ya, saat ini sistem transmisi itu sampai akhir. Nah, nanti kamu tulis
ya, di dalam kolom itu. Nanti kamu buat aja di buku tulis ya, dibuat di buku tulis catatannya ya, kalau di kolom ini tidak muat. Nah, kemudian kita akan belajar membuat rangkaian seri ya, rangkaian seri. Nah, sebenarnya ini adalah tugas kelompok untuk mengerjakan rangkaian seri, tapi karena masih masa pandemi ya, tugasnya saya alihkan. Kamu nanti membuat gambar ya, gambarlah ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Kamu tulis di bukumu, kamu gambar ya, kemudian kamu kasih keterangan ya, rangkaian seri apa, paralel apa, perbedaannya apa nanti ya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.